Saya ada lagu, udah lama. Ku datang sekarang. Ku bawa bekal hidupku yang kepada siapa lagi ku mengadu, hanya padamu Yesus. Yesus yang sama dia berkata, datang sekarang. Marilah. And let us reason together. Reason itu kamu tanya, aku jawab. Aku tanya, kamu jawab. Kamu tanya, aku jawab. Aku tanya, kamu jawab. Itu reason. Reasoning. Together. Though your sins be as scarlet, walaupun dosa-dosamu seperti kirmizi, they shall be as white as snow. Dia akan putih seperti salju. Though they be red like crimson, walaupun dia merah patma sekalipun, they shall be as wool. Dia akan putih seperti bulu kambing domba. Bahasa Indonesia lagi. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Dalam bahasa Inggris, dosa-dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nggak ada amin ya, kita teruskan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, kata marilah ini mengingatkan saya kepada Perjanjian Baru, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Yesus yang sama dia berkata begini, marilah kepadaku. Satu orang, dua orang, tiga orang? Semua yang letih lesu. Adakah di antara saudara yang sedang letih lesu? Kalau saya letih badan, lesu dan berbeban berat, aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini kita belajar berbuat baik. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nih, mari saudara lihat ke depan. Ini saya petani. Petani itu punya kuk. Kayu. Kuk itu apa ya? Kalau bahasa Sundanya. Bajak. Mata bajaknya dari besi masukkan di tanah. Ditarik oleh dua lembu. Kadang-kadang satu lembu itu lembu baru. Belum bisa jalan. Yang satu lembu sudah pengalaman. Yang lembu baru mau jalan ke mana saja. Tapi karena sudah ada yang pengalaman. Nah, yang pengalaman ini Yesus. Tanggunglah, pikulah, kuk aku. Nah, saya petani lihat dari atas. Itu kuk seperti salib. Kayu ke sana, lalu dibagi dua leher. Seperti salib. Ini orang pada kaget di masjid di Melaboh. Ada bintang Israel. Di masjid. Dibongkar. Dibongkar kalau dilihat dari atas. Di halamannya ada salib putih besar. Hiasan. Tapi nggak kelihatan kalau dari bawah, lu dari atas. Apa mau dibongkar lagi? Karena aku lemah lembut, ya,
Melemah lembut itu kok bukan melambai. Bukan LGBTQ, bukan. Aduh, Yesus mah LGBT loh. Aku lemah lembut. Ya. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kuk, haleluya, yang kupasang banyak itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Saya mau tanya dulu, apa minggu lalu saudara ada yang tidak dapat makanan? Ada yang tidak makan? Ada tidak? Makan semua? Enak? Makannya di mana? Di kursi apa sambil berdiri? Kalau sambil berdiri lebih banyak makan. Sebab lebih cepat turun. Ya. Ini saya udah dengar batuk-batuk, saya suruh berhenti. Sebab kuk yang kupasang itu, dan bebanku pun saya bilang, aduh Tuhan, kenapa tiba-tiba saya doain suaminya yang sakit di rumah sakit, di ICU. Saya lihat itu semua suster-suster bekas teman-teman saya yang ingat gak nih? Ingat gak? Oh, ada yang lupa, ada yang lupa-lupa ingat, ada yang ingat lupa-lupa. Ya, siapa ya? Tuh, saya di kamar di sal nomor 2 tuh, di tempat tidur nomor 2 tuh. Saya yang kasih lihat fotonya. Oh iya. Aduh, sekarang beda suaranya jadi ngebas katanya. Dulu suaranya kecil. Itu dulu tahun lalu. Ini kalau sampai 17 September sudah setahun saya genap. Kalau sampai 15 Oktober adik saya setahun meninggal. Rasanya cepat ya. Waktu begitu cepat. Saudara masih mau hidup? Saya ngetes saudara tuh ngantuk apa enggak gitu. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ku letakkan bebanku di pinggir. Ini disuruh dipasang beban. Enak bebanku. Ringan. Bahasa Ibrani-nya hampang. Bahasa Yunani-nya genah. Kupasang itu enak. Ini jangan disiswa, jangan, bahasa Ibrani-nya genah. Jangan, itu bahasa Sunda. Dan bebanku ringan. Ada amin, ada haleluya. Kembali lagi kepada Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah, seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada haleluya. Di dalam kalau kita berdoa, bukanlah untuk minta apa-apa dari Tuhan saja. Tapi kita berdoa itu kepada pemberi hidup. Saya suka bilang, lewat jam 12 malam, saya terbangun, terima kasih Tuhan. Ada hari baru. Saya tarik nafas. Terima kasih Tuhan. Saya masih bernafas. Terima kasih Tuhan. Semuanya sudah diberkati oleh Engkau. Sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima
Makasih Tuhan. Karena ISIS ini di Kurdistan orang Kristen. Throughout the Middle East. As ISIS conquered parts of northern Iraq and persecuted Christian minorities, as Iran continues to suppress religious freedom, a surprising result happened. The gospel actually began to spread. So besides the darkness coming in and Walaupun pada masa kegelapan datang, tetapi mereka melihat terang. On the other hand, we're seeing a rise of the presence of God, worship, prayer, people experiencing Jesus, and people open up to the gospel and coming to know Him and follow Him, even from Muslim background. Fabian leads a house of prayer in Kurdistan. He told us of meeting people who had supernatural encounters with Jesus. People in these streets and in these refugee camps from places where ISIS have occupied, even people from here, they are encountering Jesus in dreams and visions. Mereka lihat Yesus dalam mimpi dan vision, penglihatan. It's a phenomenon happening throughout the Middle East. CBN News met with some visiting Iranians to Kurdistan. Orang Iran, Kurdistan. We've concealed their identities for their own protection. One night when I was in bed, I had a dream, and the light was speaking Ini as perempuan I'm mimpi. speaking to you now. It was calling my name verbally and Dia panggil saying, namanya. "Come to me. I will save you and I will rescue you." But I didn't understand. That decision soon followed for Abby and her mother. About 7 months ago, we made our 7 own bulan lalu. decision to follow Jesus with all our heart. Saya ingin When we mengikut came here, Yesus they dengan explained segenap about the hati. life of Christ and the kingdom of God according to the gospel. Here we realized that my dream was of Jesus. He is calling us to give us salvation and to give us rest, to give us life. I asked what danger she faces back in Iran. If people knew about my faith, I would be rejected. This is a type of social persecution. If the government knew about my faith, I would be executed or hung in the Saya bisa street at digantung once. dan dibunuh Claire came oleh to faith pemerintah through tahu. scripture and a friend. When I was reading the Bible, I couldn't ask others to explain the passage. When I went to university, I met an Armenian Mereka girl. baca I Alkitab asked loh. her so many Jemaat di questions. sini ada yang nggak How baca do they Alkitab. live? How do they worship? Many things like that about the Christian life. Her answers brought me to make my own decision. It changed her life. Christ brought me many blessings. I can't describe how faithful Jesus has been. Yesus But things begitu which I setia cannot kepada say in kita. words have happened to me. Whenever I am praying and I'm lifting up my spirit towards God, I do believe and I feel the hand of God touching my heart and shaking my heart. This man, Menggoyang Wilco hati Dennis, saya, also hadirat had a Tuhan. dream. In the dream, I still remember some marks on his face, and Makanya that he was wearing mukanya a nggak crown, dikasih a lihat king's supaya crown on dia his selamat. head. A strong brightness came out of each part of his body, and many people were bowing down before him. That dream is still alive in me, and it's with me Dia every mimpi day. dan I dia remember tetap feeling hidup like sampai I saw sekarang itu heaven. He showed penglihatan. me many different things since I believed in Udah ya. Jesus. But that dream became a turning point in my life. Mau dengar nyanyinya nggak? Saudara mah mau aja. Kalau saudara nyanyi nggak mau. Mau nyanyi orang Papua yang nyanyi apa? Orang Islam yang sudah terima Yesus. Saya tanya mau
lagu apa? Saya tanya mau dengar lagu apa? Mau lagu apa? Tadi Kirgistan, sekarang orang Pakistan. Ini 2016, April tanggal 25. Ini yang sekarang ini. $10,000-an lah kira-kira. Pakistani Muslims accept Jesus in one night. Revival in Pakistan. Pastor Anwar Fazal touching millions in Pakistan by sharing the gospel in the Islam-dominated country. Semua orang Islam yang dengar. Senior Pastor Anwar Fazal from Eternal Life Ministries, Elm, in Pakistan arranges a big healing crusade. Every Wednesday in Lahore, and thousands of people attend every week in Lahore. It is reported as the biggest healing meetings in Pakistan by far. Gospel will not stop, but it will go to the ends of the world at one rally in Pakistan. 10,000 Muslims accepted. Tuhan lagi mengunjungi. Ya, saya cari lagunya nggak ada. Kalau saudara dengar lagunya, aduh bisa menangis dengar lagu. Oh, bukan 10,000, 200,000. Kok nggak ada amin haleluya? Kita cari 1 jiwa aja susah. Ini 200,000 loh. Itu yang kesasar di Filipina 177. Ini 200,000. Aduh, Tuhan lagi kerja sekarang. Ayo, mari kita berperkara, kata Tuhan. Ya, di hadapan kita ada, saya sebetulnya harus pakai jas dan pakai pita ungu. Sekarang pendeta-pendeta udah pada pakai pita ungu. Kematian dan perjamuan kudus pakai pita ungu. Tapi tadi saya mau pakai, istri saya bilang jelek, jangan. Saya nggak tahu apa jelek pitanya, apa jelek sayanya, saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan, kita mau datang ke dalam perjamuan kudus, kita mau berperkara. Jangan takut, apapun masalah saudara, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Haleluya.